COVID-19 ini kan it's like never before ya, berat sekali buat kami, terutama sektor yang berhubungan dengan travel, tourism, dan transportation. Jadi ini sesuatu yang kita harus masih amati sampai seberapa lama akan terjadi. Kita seperti masuk ke lorong gelap yang we never know sampai kapan ini akan ada cahaya di ujung terowongannya. Nah, based on dari 3 dasar tadi, kami di AP2 tentunya harus terus mendukung upaya pemerintah terkait dengan larangan mudik, termasuk Permen Hub nomor 25 yang terakhir. Jadi dari 19 airport yang dikelola oleh AP2, kami telah menerapkan perubahan-perubahan dari operasi bandara dan operasi jam bandara. Dan kalau kita lihat dari Permen Hub 25 itu sendiri, bahwa masih ada opportunity, misalkan penerbangan internasional masih diperbolehkan, penerbangan VIP, penerbangan kargo yang sekarang lagi kami genjot untuk mengoptimalkan dan membantu dari revenue perusahaan, dan seterusnya. Jadi intinya bahwa kami mendukung upaya pemerintah untuk menyetop penyebaran COVID-19 ini. Kami AP2, 19 airports kami siap untuk melaksanakan Permen Hub tersebut. At the same time kami juga selalu melihat opportunity apa yang bisa kami lakukan untuk tetap menjaga supaya financial performance kami tidak terlalu massive impact-nya karena COVID-19. Dari kalkulasi Angkasa Pura II dengan tetap diizinkannya penerbangan internasional tadi, seberapa jauh sih Pak Dodit ini bisa mengkompensasi paling tidak kelumpuhan-kelumpuhan yang tengah dihadapi oleh bandara? Ya, jadi background-nya begini Mas Erwin, dari total 100% dari total penumpang kami, itu 80%-nya sebenarnya penumpang domestik. Jadi kami bersyukur memang kita semua ini warga negara Indonesia ini banyak sekali terbang. 80% yang menggunakan jasa bandara 19 airport di Angkasa Pura II ini adalah penumpang domestik. Sehingga sebenarnya impact-nya untuk international passengers itu hanya 20%. Tetapi penumpang internasional ini membawa revenue yang lebih tinggi dari penumpang domestik. Mereka membayar passenger service charge yang lebih tinggi, mereka kalau belanja di airport, oleh-oleh, makan, 20% dari total penumpang, tetapi bisa berkontribusi lebih baik. Sehingga kami berharap impact dari masih diperbolehkan international passengers ini at least membantu kami menjaga income kami dari penumpang internasional yang tadi saya katakan merupakan 20% dari total revenue-nya AP2 di tahun ini. Demikian Mas Erwin. 20% tetapi ini revenue-nya yang bisa disumbangkan jauh lebih tinggi. Berarti benar ya Pak ya, paling tidak bisa tercover sementara mengobati luka yang tengah dihadapi oleh bandara. Inilah mengapa Anda juga senada seirama dengan peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Sebagai gambaran bagi kami Pak Dodit, dari 19 jumlah airport yang dikelola di bawah Angkasa Pura II tadi, sebarannya di mana saja Pak, dan dari bandara tadi mana saja yang masuk ke dalam wilayah PSBB? Oke. Jadi pertama 19 airport kami ini sebagian besar ada di Sumatera, ya dari mulai Aceh sampai Lampung. Kemudian tentunya our biggest airport Bandara Soekarno-Hatta, kebanggaan kita, itu kontribusinya terhadap total penumpang, total kargo dan total pergerakan pesawat itu 60-65%. Kemudian juga ada Halim Perdana Kusuma, juga termasuk bandara yang menyumbangkan sekitar traffic antara 5-10% dari total traffic kami. Dan kemudian ada dua di Jawa Barat, yaitu Kertajati dan Bandara Hussein Sastra-Negara, dan kemudian satu di Banyuwangi. Jadi totalnya 19, ada 2 juga di Kalimantan, Pontianak dan Palangkaraya. Jadi total 19 airport, dan tadi pertanyaan Mas Erwin tentang mana-mana saja yang sudah termasuk red zone, mungkin sebagian besar sudah ada red zone, tapi saya bisa berikan beberapa bandara yang masih termasuk di non-red zone.